kemarin. 6R itu apa saja selain yang 3R tambahannya? Rethink, reuse, reduce, reuse, recycle, sama repair. Betul nggak, Bu? Ya, betul. Ya, jadi kalau yang 3R kan apa saja? Reduce, reuse, recycle ya. Tambahan 3R-nya lagi adalah Repair, refuse, sama rethink. rethink ya. Ada yang rethink, ada yang reimagine ya. Repair sudah jelas ya. Repair instead of buying new items. When something breaks, try to see if you can fix it instead ya. Jadi apa bisa kita perbaiki dibanding bikin baru gitu ya, atau beli new item. Kemudian refuse ya. Say no to unnecessary or free items that will likely end up in the landfills ya. Jadi yang kira-kira merusak gitu ya, kita refuse. Kalau rethink apa rethink? Nih, kalau penjelasannya di sini, ini saya share aja langsung ya, sebentar. Ya. Jadi yang atas ini bisa reimagine atau rethink ya. Ini ada repair, ada refuse ya. Kalau yang lainnya sudah biasa kita dengar ya. Yang rethink ini adalah make more meaningful connections with nature and community, choose a more sustainable way of life. Jadi kita lebih terkoneksi dengan lingkungan sekitar. Oke, ini kedengarannya seperti sangat konseptual gitu ya. Nah, saya mengajak ya, dan kita ambil waktu sedikit ya sebelum masuk ke materi yang mau dibahas dari buku Sustainable in Manufacturing Enterprise. Kita akan mulai ini dari rumah kita sendiri gitu ya, dari rumah masing-masing. Apa sih yang bisa kita lakukan terkait dengan 6R ini? Mungkin hal yang simpel gitu ya, tapi itu menunjukkan concern kita terhadap lingkungan gitu ya, baik terhadap rethink maupun refuse atau repair. Mungkin dari 5 orang ya, saya akan minta dari 5 orang. Apa sih yang bisa kita lakukan dari rumah gitu ya, terutama untuk mengajak, karena juga nanti akhirnya akan konsepnya akan dibawa ke manufacture gitu ya, kita mulai dari rumah. Apa sih hal simpel yang bisa kita lakukan di rumah? Ada yang mau share? Selain dari yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Maksudnya sorry ya, saya tanya dulu nih. Maksudnya kegiatan dari 6R yang diaplikasikan di rumah gitu ya? Ya, di rumah. Banyak hal simpel yang orang luput, padahal sebetulnya kalau itu kita lakukan setiap rumah begitu gitu ya, itu efeknya lumayan gitu. Kebanyakan di repair sih, Mom, kalau saya sendiri sih. Repair, bisa lebih spesifik, kasih contoh apa? Seperti ponsel ya, ponsel yang udah lama nih kan terkadang ada masa pakai ya, atau temnya. Nah, kadang diperbaiki dengan pergantian komponen, atau misalnya perbaiki ulang dari segi hal lainnya gitu kan, entah itu software maupun hardware, untuk mengoptimalisasikan kembali penggunaannya gitu kan, bahwa masa pakainya. Terus yang lainnya juga kayak misalnya recycle nih, Man. Mungkin baju-baju yang udah gak kepakai kita manfaatkan untuk menjadi lap misalnya, hal-hal kecil kayak gitu kan. Itu sudah dilakukan oleh nenek moyang ya. Iya. Cuman sekarang kan bisa lebih keren gitu ya kalau kita lihat di YouTube. Jadi nggak cuma sekedar diletakkan di bawah, tapi di printer terus dibentuk jadi warna-warni itu ya, ada di YouTube. Jadi selain
menggunakan konsep ini juga jadi ada indah-indahnya gitu ya, supaya nggak kelihatan kayak ada yang rombeng-rombeng di lantai misalnya seperti itu. Ya, oke ya. Jadi itu juga lumayan mengurangi sampah ke lingkungan ya. Ada lagi yang lain? Yogi? Mungkin kan kita sudah biasa mendengar terkait dengan reuse, reduce, dan recycle ya, Mas. Iya. Nah, untuk penerapannya mungkin kalau untuk reimagine itu kayak contoh di sehari-hari, sebagai contoh kayak terkadang saya sama orang tua saya waktu masih serumah itu sering menata ruangan gitu, Mas. Jadi yang tujuannya tuh untuk supaya lebih nyaman dalam di ruangan tersebut. Misal kayak contoh yang sebelumnya itu kayak terlihat sumpek, terus terlalu banyak barang yang berdempet-dempetan, terus mungkin kita mengolah tempat tersebut menjadi lebih nyaman supaya bisa dibilang kayak meningkatkan kehidupan dalam rumah juga. Terus yang repair yang tadi disebutkan oleh Mas itu juga mungkin sebagai salah satu contohnya kayak membetulkan alat-alat rumah tangga, kayak misalnya ada kulkas atau mungkin mesin cuci yang rusak, daripada kita membuang langsung dan membeli baru, itu lebih kita mencoba untuk repair. Ya. Mungkin seperti itu, Miss. Oke, ya, terima kasih Yogi. Ya, jadi saya menghimbau supaya kita, ya termasuk saya ya, di rumah kita lihat kembali apa yang biasanya kita kan murah beli lagi gitu ya. Contoh misalnya di rumah itu, saya pikir yang hampir setiap rumah yaitu ada gembok pintu ya, gembok pagar itu ya, yang cepat berkarat. Dengan harganya ya nggak terlalu mahal juga gitu ya. Ya kalau udah susah dipakai beli lagi baru gitu ya. Nah, padahal itu bukan cuma masalah harga, bukan masalah uang juga gitu ya, tapi tadi mengurangi sampah. Yang sebenarnya kan simpel, tinggal dikasih minyak aja ya, itu bisa dipakai lagi gitu ya, bisa beroperasi lagi seperti biasa. Kemudian ada hal misalnya yang simpel, cuci piring gitu ya. Ada orang-orang yang punya kebiasaan kalau dia habis makan piringnya dicuci sendiri, satu piring itu gitu ya. Itu seperti hal yang simpel, tapi coba lihat, sebenarnya ini sambil cuci tangan ya. Kebayang cuci tangan juga tetap pakai sabun ya. Sambil cuci tangan, cuci piring. Dan kalau kita lihat, piring itu bagian yang kotornya yang mana sih? Bagian atasnya aja ya. Tapi karena kebiasaan misalnya menumpuk piring ditumpuk di tempat cucian piring, maka yang kotor jadi semuanya kan. Yang bagian bawah jadi nempel bagian atas yang kotor di bawahnya. Sehingga menambah jumlah kekotoran, menambah jumlah sabun yang dibutuhkan, menambah jumlah air yang dibutuhkan, gitu ya, menjadi pemborosan. Jadi membiasakan anggota keluarga untuk mencuci piringnya sendiri, karena itu dia sampai cuci piring, itu juga mengurangi konsumsi sabun dan air gitu ya. Jadi hal-hal kecil itu bisa kita tanamkan kepada keluarga yang dampaknya lumayan gitu ya ke lingkungannya, hemat sabun, juga hemat air ya, sabun kan dibuang juga ke lingkungan seperti itu ya. Nah, banyak hal lain lagi, misalnya sampah gitu ya, membuang sampah, misalnya kotak susu itu ya, atau kotak santan kalau di dapur itu kan kalau dibuang begitu aja menggelembung gitu ya, tapi kalau digepengkan ya, ditarik, kebiasaan menggepengkan itu juga menghemat space sampah ya, atau ngelipat sampah menjadi sekecil mungkin, atau ya digunakan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ini membentuk pola pikir dari rumah, sehingga kalau pola pikir ini terbentuk, ini akan ke bawah juga kita ke pabrik gitu ya, ke industri ya, seperti itu. Oke ya, jadi semoga itu bisa kita terapkan tidak hanya di manufacture tapi juga di rumah ya. Oke, ini saya akan kaitkan dengan yang halaman pertama yang nanti akan kita bahas ya. Nah, itu sudah ada proyek pertama ya. Nah, sekarang proyek kedua grup untuk AMSI adalah mencari contoh kasus nyata penerapan sustainable manufacturing. Nanti refer terhadap 5 strategi competitive manufacturing yang akan kita bahas ya dari bab 6.
dan terkait juga dengan environmental sustainability yang ada juga di chapter 11 di buku itu ya. Dari mana sumbernya? Boleh dari company report ya yang sudah ada, misalnya siapa tuh yang di Multrisada misalnya, atau dari company visit, kayak di perusahaan yang tempat saya kerja belum ada gitu ya. Nah, tapi mau company visit kemana gitu ya, minta izin dan lihat bikin report bisa, atau dari paper yang sudah ada, boleh ya. Nanti jadi di reportnya ada tertulis dan dalam bentuk video juga. Ya, tertulis di A4 paper minimal 5 pages times New Roman 12, 1,5 spasi ya. Videonya durasinya 5-10 menit, disubmit di week 15 ke Google Drive ya. Jadi cukup satu grup satu saja ya. Oke. Nanti filenya saya share. Nah, kita sekarang buka bersama buku e-booknya yang Sustainable Manufacturing enterprise ya. Nah, silakan buka chapter 6 halaman 51. Nah, ini saya akan go through cepat saja ya ke poin-poin pentingnya. Silakan nanti detailnya dibaca, dan sebenarnya banyakkan konsep sudah sering dengar ya. Saya akan tekankan yang pentingnya saja. Nah, jadi di bab 6 ini comparative manufacturing strategies, nanti terkait dengan lean manufacturing ya, di situ terkait di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sini coba kelihatan ya tulisannya. Nah, ini di bab pertama ini dia membandingkan evaluasi based on non-traditional performance competitiveness ya. Jadi kompetisi tradisional versus non-traditional. The use of which is urgent as its adoption impacts the modernization and survival of manufacturing enterprise. Nah, jadi yang dibahas di sini adalah non-conventional competitive manufacturing strategy ya. Jadi di sini disebutkan ada 5 competitive manufacturing strategy, ya, which are number 1-nya manufacturing complexity, terus production lean, nah ini yang dibahas tadi ya, leanness, kemudian manufacturing agility, remanufacturing pernah kita bahas, recycling pernah kita bahas. Nah, jadi yang pertama ini adalah manufacturing complexity, bagaimana kita bisa minimize complexity-nya, ya, sehingga lebih sederhana gitu ya. Pada saat ada order yang berbeda, kalau terlalu kompleks prosesnya kan penyesuaiannya juga lama, nanti setupnya juga lama gitu. Bagaimana kita bisa mengurangi complexity? Atau misalnya dengan cara pendekatan, kalau sebelumnya ada 100 item produk gitu ya, sehingga managingnya juga satu-satu gitu. Tapi sekarang dengan mengurangi kompleksitas dengan cara mengelompokkan berdasarkan commonnya, kemiripannya, itu dikelompokkan ternyata hanya misalnya hanya 5 kelompok gitu ya. Sehingga sudah ada modul-modul basicnya, begitu ordernya datang hanya tinggal diproduksi mobil ya, misalnya seperti itu ya. Tinggal ditambahkan yang custom-customnya gitu ya. Dan 4 hal yang lainnya bagaimana maximizing leanness, encouraging agility, remanufacturing, dan recycling. Nah, ini jadi di akhir bab ini ada tentang sustainable index ya. Kita nggak akan terlalu bahas bagaimana cara indexingnya, cuma akan menekankan bahwa penting bahwa ada scoring gitu ya terhadap 5 hal tersebut. Oke, jadi di sini ya ini ada relationship-nya ya. Jadi ada 4 ini bagaimana di-maximize, dan 1 kita minimize complexity-nya, dan di dalamnya yang terlibat adalah manufacturing lead time-nya, bagaimana bisa kita lebih buat efisien prosesnya, product flexibility dan mix-nya, dari sisi quality, setup time-nya, bagaimana bisa minimizing, bagaimana supaya demand-nya lebih stabil, ya. Ini terkait dengan salah satunya dengan marketing misalnya, bagaimana stabilizing demand, itu kan ada banyak strateginya gitu ya.
misalnya kalau di coffee shop gitu ya, jumlah customernya pagi sedikit gitu ya, siang banyak, malam tambah banyak. Bagaimana supaya lebih stabil jumlahnya gitu ya, sehingga ke cost-nya juga bisa lebih lebih ada saving gitu ya, atau tidak ada pemborosan, karena misalnya listrik pagi kan tetap segitu, kemudian jumlah karyawan bisa tetap. Nah, bagaimana bisa menggiring customer supaya datang pagi misalnya dengan strategi apa biasanya? Ada happy hour gitu ya. Happy hour jam sekian sampai jam sekian, ada dikasih cake gratis misalnya gitu ya. Kan biasanya nggak perlu terlalu mahal-mahal gitu ya untuk. Nah, ini salah satu strategi untuk menstabilkan demand. Kemudian juga bagaimana kita bisa reducing cost tanpa membuat quality suffer. Bagaimana buat mesin yang lebih fleksibel, ya, dia bisa untuk beberapa tipe produk gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian ini ada pembahasan tentang manufacturing complexity, silakan dibahas. Nah ini tadi ya, manufacturing complexity, ya, dia bagi menjadi dua, ada static or structural complexity dan ada operational or dynamic complexity. Silakan detailnya dipelajari. Lean production tidak akan terlalu saya bahas ya, ini sudah sering dibahas ya, di dalamnya ada TQM, ya bisa pakai Six Sigma, re-engineering atau manufacturing agility atau lean thinking ya di dalamnya, dan membahas tentang macam-macam waste. Ada berapa macam waste yang dibahas? Ini ya, kalau di sini ada 8 ya. Overproduction, waste dari inventory ya. Waste dari inventory itu biasanya yang cukup banyak ya. Penyebabnya juga beda-beda ya. Misalnya waste inventory karena pembelian yang tidak manajemen pembelian yang kurang bagus misalnya. Banyak yang terjadi di perusahaan, inventory spare part atau material menumpuk hanya gara-gara adanya diskon gitu ya. Hampir sama dengan di rumah juga gitu ya. Wah, diskon lipstick gitu, beli lipstick, pas dicek oh ternyata udah punya warna gini. Udah jadinya mubazir gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi tidak semata-mata ada kebijakan diskon harganya lebih murah kemudian beli, sehingga diperlukan ada tim yang memutuskan keputusan untuk beli, seperti itu ya. Ada purchasing team gitu ya. Bisa juga karena warehouse systemnya ya, pencariannya tidak bagus sehingga mengira barang itu tidak ada padahal ada. Nah, itu juga suka terjadi ya di perusahaan itu. Atau juga tadi karena keputusan pembelian yang terlalu berlebihan, ternyata barangnya keburu obsolete gitu ya. Ini udah nggak bisa dipakai lagi tahun depan karena udah kompatibel, udah kepalang beli banyak pada, seperti itu ya. Nah, jadi itu ya, inventory, kemudian defects, ini sudah jelas ya. Over processing, ya sebenarnya dia cukup dipanaskan 2 jam, tapi kenapa harus sampai 3 jam misalnya ya. Waktu menunggu ini sudah jelas gitu ya. Waktu menunggunya ini juga perlu diobservasi, menunggu karena apa gitu ya. Apakah menunggu karena material, menunggu karena proses yang tidak balance gitu ya, atau menunggu karena hal yang non-production ya gitu. Misalnya saya pernah di pabrik garment, tidak hanya satu gitu ya. Ada proses menunggu karena proses sebelumnya belum mengirim output, dan ternyata karena operatornya dia ngantri di toilet ya, gitu ya. Itu pernah terjadi ya di 2 perusahaan dan cukup signifikan gitu ya. Ini kok besar sekali gitu ya downtime di line-nya, ternyata karena antrian di toilet gitu ya. Underutilized employees, excess motion, sudah jelas ini ya, di WSAD dipelajari. Transportation juga yang terlalu banyak pemborosan di transportasi gitu ya. Ini tipe-tipe waste ya, sudah sering dibahas. Kemudian teknik-teknik untuk clean di sini ada dibahas ya, ada pull system, ya, ada cellular flow plan layout, ada TPM quality at source, ada
point of view storage ini artinya lokasi ya, yang jangan terlalu berjauhan dengan proses. Quick changeover, ya ini salah satu tekniknya pakai teknik SMED ya, yang dari Shigeo Shingo, Single Minute Exchange of Die. Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengurangi aktivitas yang bisa dilakukan pada saat mesin harus stop gitu ya. Jadi seringkali terjadi sekian aktivitas dilakukan dan harus mematikan mesin. Ternyata setelah dievaluasi, ini ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan tadi pada saat mesin jalan gitu, sehingga alih-alih mesinnya harus berhenti setengah jam misalnya, cukup 10 menit seperti itu ya. Ini perlu dianalisa benar-benar aktivitasnya, apakah dia masuk kelompok external activity atau internal activity ya, pengelompokan seperti itu. Kemudian standardized work sudah jelas, batch size reduction, the use of teams sudah jelas. Nah ini ada penjelasannya ya. Apa itu pull system, Kanban system itu ya. Di sini tentang plan layout, tentang TPM, quality at the source, ini sudah jelas ya, quality dari sejak awal sudah ada dicek. Tadi point of view storage supaya jangan terlalu berjauhan dengan proses, quick changeover, standardized work, batch size reduction, dan team people, ini sudah jelas lah ke teamwork ya. 5S ya sering dibahas itu, visual control. Kemudian ada value stream mapping ya, ini untuk tools yang dipakai untuk jadi step by step dilihat aktivitasnya, apakah aktivitas ini value added atau non value added seperti itu ya. Dan agile manufacturing ini bagaimana supaya manufacture itu lebih fleksibel terhadap perubahan yang ada di luar ya. Maksudnya kita menuntut supaya bagaimana supaya di luar juga tidak terlalu banyak efek perubahannya. Hanya sebagian bisa terkendalikan, misalnya marketing bisa koordinasi dengan customer untuk mempredik demand sekian bulan ke depan misalnya, sehingga tidak terlalu kerasa perubahan, ada sudden order seperti itu misalnya ya. Nah, tapi ada hal-hal lain yang tidak bisa dikendalikan perubahan di luar. Nah, bagaimana perusahaan supaya bisa fleksibel dalam menghadapi perubahan tersebut ya. Ini dibahas di Agile Manufacturing. Silakan dibaca di situ. Ini analisis films to agility. Nah, ini bisa dibaca ya, ini bagus. Comparison between agile and traditional manufacturing. Ya, ini jelas di tabel ini, silakan dibaca. Dan dari sisi teknologi, human resources juga, production strategy, dan tentu saja manajemen. Nih, kalau di sini change and uncertainty dominate today's business environment. Nah, bagaimana manajemen bisa menghadapi ini ya, adanya perubahan dulu. Dan tadi poin berikutnya adalah remanufacturing, ini juga sudah dibahas ya, dan recycling ya. Kita sudah jelas perbedaannya ya. Recycling lebih kepada waste, kalau remanufacturing lebih kepada produk yang sudah tidak selesai penggunaannya. Oke, kemudian ada sustainability assessment of competitive manufacturing strategy. Nah, jadi tadi assessmentnya terhadap 5 hal ini gitu. Bagaimana skor complexity-nya, bagaimana skor lean production-nya, agile manufacturing-nya, remanufacturing dan recycling gitu. Nah, ini nggak usah terlalu dipusingkan ya. Rumus-rumus yang adanya bikin jidat berkerut itu nggak perlu ya. Kita lebih kepada ini ya. Bagaimana konsep-konsep ini bisa diterapkan ya. Jadi 5 hal ini. Kemudian bagaimana bisa mengukurnya, kompleksitas ini bagaimana nanti mengukurnya gitu ya. Dan lean production juga bagaimana mengukurnya, setidaknya kita bisa bandingkan, oke, yang tahun ini dengan tahun kemarin itu perbedaannya apa gitu ya. Oke, itu tentang lean ya. Tadi di competitive manufacturing. Sekarang kita lihat di chapter 11, kita lihat tentang environmental sustainability. Nah,
Ya, jadi tadi yang chapter 6 itu 5 poin yang tadi ya yang perlu dipertimbangkan. 5 strategi tadi. Nah, di sini jadi how to model and assess the aspect issues of environmental sustainability. Nah, environmental ini kan salah satu dari 3 pilar sustainability ya. Jadi perlu kita lihat aspek apa saja yang dilihat pada environmental sustainability ya. Di tabel ini lebih kelihatan ya. Pertama, environmental management, kemudian kedua, use of resources, polusi, dangerousness, dan natural environment ya. Nah, satu-satu di sini dibahas. Environmental management itu faktornya apa saja gitu ya yang di-highlight. Ada environmental budget. Nah, ada nggak sih gitu concern perusahaan terhadap environment ya. Contohnya yang pernah saya angkat itu adalah kasus di pabrik tekstil itu ya. Selokan di depan pabriknya itu airnya warnanya ungu, hijau, merah, nyampur sekaligus gitu ya dan terbuang ke alam gitu ya. Gimana dia ada environmental budget untuk handling water treatment-nya. Kemudian ada environmental certification ya, ISO certified seperti itu. Environmental concern and compliance, ada workers implication, ya itu adalah faktor-faktor yang dibahas di environmental management. Kemudian ada use of resources. Nah, apa saja yang dibahas di use of resources? Nah, kita lihat di sini faktornya ada renewable energy, ya, ada recycle water, recycled solid waste, dibahas di situ. Nah, meskipun minggu lalu kita bahas ya, banyak perusahaan yang masih dalam tahap trial gitu ya, dan kalau dihitung dari sisi energinya malah negatif, artinya malah boros gitu ya. Tapi sudah ada improvement yang dilakukan ya, seperti contohnya yang saya angkat minggu lalu adalah di salah satu pabrik motor itu, putaran motor pada saat inspeksi setiap motor tadinya hanya sekedar putaran, kemudian putarannya itu dikonversi ke listrik gitu ya. Nah, tapi sementara ini untuk mengkonversinya itu inverternya itu masih memerlukan tambahan bensin, jadi total masih negatif gitu. Tapi nggak apa-apa, itu berproses gitu ya. Oke, artinya di sini sudah ada pertimbangan untuk menghasilkan energi seperti itu ya. Oke, jadi 3 faktor di sini ya, renewable energy, recycle water, dan recycled solid waste. Oke, sebentar ya. Saya minta waktu 2 menit ya. Oke, terima kasih dah menunggu ya. Kita lanjut tadi use of resources ya. Tadi jadi ada 3 ya, ada di tabelnya. Kemudian kalau ada rumus-rumus nggak usah terlalu dipusingkan ya, kita nggak pakai rumus-rumusnya. Ada penjelasannya tentang polusi ya. Polusi ini include udara, air, dan tanah ya. Kemudian ada dangerousness juga terhadap evaluasi terhadap input, outputnya, dan terhadap buangan juga. Kemudian ada natural environment. Ini pembahasannya ekosistem, biodiversity, usage pure land, dan rural areas. Nah, detailnya apa? Silahkan
baca, rumus-rumusnya di skip saja, yang penting faktor-faktornya ini ya, ada summary-nya, environmental management, use of resource, pollution, dangerousness, dan natural environment, indikatornya apa saja bisa dilihat di situ ya. Oke, jadi yang perlu ditekankan itu adalah tadi faktornya apa saja, ya. Kemudian ini saya tutup dulu ya. Nah, jadi tadi kaitkan dengan tadi PowerPoint. Bentar ya. Nah, jadi terkait dengan ini tadi ya, dengan tugasnya. Jadi mencari contoh kasus nyata penerapan sustainable manufacturing, ya. Yang terkait dengan competitive manufacturing-nya, refer terhadap 5 strategi tadi, dan terhadap environmental sustainability-nya ini ya, tadi faktornya apa saja. Nah, apakah harus diambil contoh untuk semua poinnya? Enggak harus semua. Jadi dari 5 strategi ini misalnya diambil beberapa gitu ya. Environmental juga diambil beberapa, contohnya dari satu kasus gitu ya. Satu kasus ini dia sudah menerapkan ya, dari kompetitif strategi ini ada berapa poin, kemudian yang environmental sustainability-nya juga dia sudah menerapkan berapa poin. Nah, saya harapkan nanti kasusnya berbeda dan akan lebih saya appreciate kalau kasusnya ini dari bukan dari luar negeri ya, tapi dari lingkungan yang dekat kita, supaya kita bisa lihat sampai sejauh mana penerapan sustainable manufacturing ini di sekitar kita ya. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya, jadi referensinya tadi bab 6 dan bab 11 di buku SME ya. Begitu ya. Jadi tadi sesuai dengan timetable-nya, tugasnya kapan dikumpulkannya. Oke, sambil nunggu kalau ada pertanyaan, saya absen dulu ya. Abdi? Abdi ada? Abdi nggak ada? Aib? Saipudin? Hadir, Mem. Ahmad Farhan? Hadir, Mem. Akmal? Hadir, Mem. Aldo? Hadir, Mem. Alfeber? Hadir, Mem. Hadir, Amar? Mem. Oke. Amar? Hadir, Mem. Arif? Hadir, Bu. Aulia? Hadir, Mem. Azmi? Hadir, Mem. Dari? Ada, Bu. Dira? Ira hadir, Mem. Oke, Elsata? Hadir, Bu. Ezra? Hadir, Bu. Fadli? Ini hadir, Mem. Faris? Faris? Faris nggak ada. Frando? Frando? Nggak ada. Viva? Hadir. Lalu hadir, Mem. Frando hadir. Viva hadir. Hadir, Bu. Gias? Hadir, Mem. Grace? Grace? Nggak ada. Jasmine? Present, Mem. Olis? Olis nggak ada ya tadi juga. Lutfi? Hadir, Mem. Maisha? Present, Mem. Muhammad Rafliuri? Hadir, Mem. Umar Rizky?
Muhammad Rizky? Ada. Maikos? Hadir, Bu. Nela? Hadir, Bu. Pramudia? Hadir, Mem. Yogi ada. Renata? Renata? Nggak ada. Rikori? Ada, Bu. Rizka? Hadir, Bu. Rizky? Rizky? Nggak ada. Septi? Septi? Nggak ada. Hadir, Bu. Septi ada. Cindy? Cindy hadir, Bu. Sulaiman? Hadir Bu Sulaiman. Sulaiman hadir ya. Oke. Terus Pari? Hadir, Mem. Tegar? Hadir, Mem. Teti? Hadir, Bu. Oke, jadi yang nggak hadir Abdi. Kemudian Dia hadir, Mem. Abdi ada ya? Kolis? Kolis nggak ada ya? Kolis, Muhammad Rizky, dan Rizky. 3 orang ya. Oke. Ya, begitu ya. Jadi tadi kembali chapter 5 tentang competitive manufacturing ya. Ada 5 strategi yang non-conventional strategy gitu ya. Silakan dibaca kembali. Kemudian faktor-faktornya apa saja. Juga di bab 11 tadi bab 6 ya. Bab 11 tentang environmental sustainability juga faktornya apa saja gitu ya. Dan intinya adalah bagaimana kita bisa untuk setiap faktor itu bisa melakukan perubahan-perubahan ya ke arah yang lebih baik gitu. Dan tugas second project-nya mencari contoh kasus nyata penerapan sustainable manufacturing terkait dengan yang tadi disebutkan ya, faktor-faktornya langsung, tidak harus semuanya gitu ya. Beberapa ya minimal lebih dari setengahnya gitu ya, yang sudah diterapkan di perusahaan tersebut gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kurang dari setengah juga ya, tapi lebih detail gitu ya. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada, ya silakan. Sulaiman, siapa yang barusan mau tanya? Untuk pertemuan kelas AMSI berarti 2 minggu lagi ya, Mem? Sesuai jadwal aja ya, 2 minggu lagi ya? Iya. Berarti kembali ke jadwal semula ya, jam 5.30 ya? AMSI jam 7 ya, 7.15. Iya, Mem. Sismat 5.30 gitu ya. Oke ya, jadi 2 minggu lagi kita ketemu. Tolong dimanfaatkan ada waktu dengan grupnya ya untuk menyiapkan tugas-tugasnya. Selamat berlibur, sehat-sehat semuanya. Dan untuk yang merayakan Idul Fitri ya, masih 10 hari lagi ya. Maaf lahir batin juga untuk semuanya. Oke, selamat malam dan terima kasih. Malam, Mem. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Malam. Malam, Mem. Terima kasih semua.